Tapi ternyata, ya Allah, di Indonesia yang menjadi penyelamat bangsa dengan yang menjadi pengkhianat bangsa, ternyata di Indonesia ini paling banyak jadi pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Sehingga kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. 3 hambatan yang dijadikan menjadi bahasan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing, ternyata hari ini sudah jebol semuanya. Barusan saja disahkan undang-undang Omnibus Law yang itu dirubah casingnya saja, Ciptaker. Itu. Pakar-pakar hukum di Indonesia sudah memberikan warning. Undang-undang Ciptaker itu lebih jahat daripada penjajah Belanda, lebih sadis daripada penjajah Belanda. Tapi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Rakyat sudah teriak, semuanya sudah teriak, ulama-ulama sudah berteriak keras, tapi tidak dihiraukan. Ini implikasi ketika kita dicengkram oleh imperialisme Cina. Kita kobarkan api-api perjuangan, kita kobarkan api-api penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Sepakat, teman-teman? Siapa yang di sini setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman? Saya yakin tidak ada. Siapa yang menolak, teman-teman? Apakah kita siap menolak, teman-teman? Hari ini bukan akhir dari perjuangan, teman-teman. Hari ini bukan berhenti nafas-nafas perjuangan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Berdirinya kita di sini bukan mewakili mahasiswa, bukan mewakili buruh, tapi mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini dikebiri oleh pemerintah. Sepakat, teman-teman? Sampai pukul saat ini pun tidak ada tindakan kooperatif dari gedung DPR untuk memberikan perwakilannya untuk berkomunikasi. Tidak ada tindakan kooperatif, tidak ada bentuk komunikasi. Kepolisian juga sekiranya sudah mulai menunjukkan indikasi-indikasi represif, teman-teman. Pencopotan daripada banner-banner yang ditempel oleh mahasiswa dicopotkan oleh kepolisian, teman-teman. Apalagi Cina punya ambisi dengan proyek One Belt One Road. Ya, itu proyek yang melibatkan 65 negara, hampir 70% populasi dunia. Cina benar-benar cengkraman imperialisme Cina ini luar biasa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986, ada 3 rekomendasi. Apa itu? Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi di Indonesia. Yang pertama, regulasi, undang-undang anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian undang-undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Tapi ternyata, ya Allah, di Indonesia yang menjadi penyelamat bangsa dengan yang menjadi pengkhianat bangsa, ternyata di Indonesia ini paling banyak jadi pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Sehingga kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. 3 hambatan
yang dijadikan menjadi bahasan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing, ternyata hari ini sudah jebol semuanya. Yang pertama, hambatan yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Walaupun itu sudah diserahkan kepada pemerintah, tapi yang dirubah itu casingnya saja, dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya Indonesia akan diarahkan menjadi sebuah negara sekuler, yang itu menjadi entry point kebangkitan komunis di Indonesia. Kemudian hambatan yang kedua dijebol, barusan saja disahkan undang-undang Omnibus Law, yang itu dirubah casingnya saja, Ciptaker. Itu pakar-pakar hukum di Indonesia sudah memberikan warning, undang-undang Ciptaker itu lebih jahat daripada penjajah Belanda, lebih sadis daripada penjajah Belanda. Tapi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Rakyat sudah teriak, semuanya sudah teriak, ulama-ulama sudah berteriak keras, tapi tidak dihiraukan. Ini implikasi ketika kita dicengkeram oleh imperialisme Cina. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam ini sangat tetap solid, tapi ternyata jebol juga, yaitu dengan strategi politik divide et impera, adu domba. Kenapa? Ini era politik post-truth. Era politik post-truth itu memang kita sadar Indonesia ini, penguat Indonesia itu cuma dua, pilarnya cuma dua, TNI dan umat Islam. TNI sudah di-cut dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, sehingga TNI sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di-cut, tidak boleh lagi masuk wilayah sospol. Tinggal satu, umat Islam. Nah, umat Islam terus diaduk, ya, terus dipreser, terus ditekan, apalagi dengan stigma radikalisme, stigma fundamentalisme, dan sebagainya, sehingga akhirnya kita lihat gerakan adu domba untuk melemahkan umat Islam ini benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Jadi umat Islam terus dibuat gaduh, sesama umat Islam dibenturkan. Karena apa? Satu-satunya penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya umat Islam. Sehingga sekarang ini di era politik post-truth, benar-benar umat Islam menjadi target utama untuk dilemahkan dan dihancurkan. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, ada 9 strategi, dan itu targetnya 2025. Bukan hanya Indonesia, 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Mereka sudah mengatur rapi sekali 9 strategi yang dulu pada saat kuliah subuh sudah pernah saya sampaikan. Nah, inilah realitas empiris yang kita lihat saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, masa nubuwah kenabian. Akhirnya Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa Rasyidin. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan pakar sejarah dunia Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, menulis masa Khulafa Rasyidin mulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu kurang lebih sekitar 30 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah dunia Islam, menulis, yaitu mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang itu ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan puncaknya Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia, di mana umat Islam membangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia itu kurang lebih sekitar 800 tahun. Sehingga dunia Islam menjadi barometer peradaban dunia. Sementara Eropa pada masa itu tahun 1600 Miladiyah, Eropa benar-benar kondisinya terbelakang, gelap dan miskin. Dunia Islam, Masya Allah, menjadi pusat barometer peradaban dunia. Bahkan sains dan teknologi, Masya Allah, itu puncak-puncaknya ada di Andalusia. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana Allah ingatkan, Rasulullah mengabarkan, "Tsumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah antakuna tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha." Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah, di mana seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa yang zalim, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah secara rinci sekali, tidak ada yang tertinggal. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan pada periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini, yaitu sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Dari golongan mukmin yang pernah memimpin dunia hampir 1353 tahun, kemudian Allah ganti, yaitu golongan kafir sampai hari ini. Sehingga implikasinya golongan mukmin sekarang ini tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Ini sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Dan ini sudah kita saksikan bersama, terutama di kawasan-kawasan minoritas muslim. Coba kita lihat, mulai dari yang paling dekat, Filipina. Filipina itu mayoritas muslim, 100% muslim. Ibu kota negaranya itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah, diberi nama Amanillah. Itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah. Sekarang jadi Manila. Itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah, Amanillah. Jadi itu kan kalau kita
safar itu seringkali kita dapat doa dari saudara kita, fi amanillah, semoga tetap dalam perlindungan Allah. Itu ibu kota negara Filipina, mayoritas muslim. Sekarang tinggal 2%. Dulu 100% muslim. Inilah apa yang diingatkan oleh Allah, implikasinya besar. Ini sunnatut tadawun. Begitu Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir, dan ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidha minkum syuhada. Sebagian mukmin Allah matikan dalam keadaan mati syahid. Dan itu yang pernah dialami oleh kaum muslimin yang mayoritas di Filipina. Kenapa itu bisa terjadi? Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mencoba untuk mengkaji apa faktor penyebab hancurnya dunia Islam. Contoh dari beberapa kawasan, salah satu diantaranya Filipina. Yang pertama, pemimpin-pemimpinnya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah pernah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilad dillat wa saghara ala man khalafa amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah manakala menyelisih perintahku. Bahkan Allah tegaskan, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan. Di samping itu juga, di samping pemimpin-pemimpin yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua, faktor yang kedua, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu al-wahan. Al-wahan, apa al-wahan? Rasulullah memberikan jawaban, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Ini sudah menghinggap di tengah-tengah pemimpin kaum muslimin, sehingga akhirnya muncullah implikasinya iftirak, perpecahan. Jadi perpecahannya itu bukan masalah akidah. Perpecahannya itu karena rebutan kedudukan, kekuasaan. Sehingga muncul ta'assub, saling berbangga-bangga terhadap kelompoknya, golongannya. Akhirnya puncaknya muncullah, yaitu puncak daripada penyakit iftirak, yaitu muwalah bil kuffar. Sebagian kaum muslimin minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Inilah yang terjadi, sehingga akhirnya pasukan salib memonitoring itu. Inilah kesempatan emas untuk menghancurkan kaum muslimin di Filipina. Akhirnya terjadilah genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina. Terjadilah irtidad, gerakan pemurtadan besar-besaran di Filipina. Sehingga sekarang umat Islam tinggal 2%. Bahkan ketika pada masa presidennya itu, siapa yang wanita itu, Pak? Cory Aquino. Itu Amerika mensupport, membantu menurunkan kurang lebih sekitar 3.000 marinir, pasukan elit marinir Amerika, membantu Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina, terutama di kawasan Filipina Selatan. Sehingga umat Islam tinggal 2% sekarang ini di Filipina. Itulah yang terjadi. Kemudian kita bergeser ke mana? Singapura. Singapura itu dulu umat Islam mayoritas 95% Muslim Melayu.
Sekarang tinggal 15%. Kenapa itu bisa terjadi? Faktornya sama dengan Filipina. Hampir mirip. Apalagi pada saat itu umat Islam mudah sekali terhipnotis oleh casing, tampilan, sehingga akhirnya waktu itu strategi Lee Kuan Yew pakai model sekarang kalau di Indonesia kadrun, pakai tampilan Islam. Lee Kuan Yew akhirnya pakai gamis, pakai kopiah hitam. Nah, akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis dengan casingnya ini tadi. Padahal dia kafir, kafah. Ya. Akhirnya apa? Mayoritas umat Islam Melayu di Singapura memilih Lee Kuan Yew. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Dampak daripada buta politik. Ini terjadi di Singapura. Sehingga begitu Lee Kuan Yew dengan tampilan Islami ini tadi menghipnotis umat Islam, akhirnya tahap demi tahap umat Islam dipinggirkan, sehingga sekarang umat Islam di Singapura tersisa 15%. Saya nggak usah teruskan, Pak, tambah sumpah nanti. Nggak usah saya teruskan. Apalagi kalau saya teruskan di Myanmar, ya Allah, nangis kita. Ya. Thailand Selatan, Myanmar, dahsyat, ya, ngeri kita. Nah sekarang balik saja ke Indonesia, nggak usah saya teruskan ke Myanmar, tambah sumpah nanti. Ya. Saya masuk balik ke Indonesia, saya tanya dengan jujur ini, apakah faktor-faktor tadi sudah muncul di Indonesia? Sudah, Pak. Ini kejadian nyata ketika Pilgub DKI, yang waktu itu muncul dua tokoh, Ahok dan Anies Baswedan. Ini benar-benar prototipe, ya, benar-benar contoh konkret Indonesia. Bagaimana kualitas umat Islam di Jakarta. Coba, Pak. Di atas kertas Ahok pasti menang. Di atas kertas Ahok pasti menang. Kenapa? Ahok didukung pemerintah, BIN, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, didukung oleh 9 naga, didukung oleh Islam Nusantara, ya kan? Islam Nusantara. Kenapa? Islam Nusantara ini, kelompok Islam Nusantara ini punya fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat, tidak hanya taat tapi taat kepada pemimpin kafir. Itu fikih Islam Nusantara. Siapa boleh memilih Ahok. Sampai akhirnya semua terjemahan Al-Quran diganti, seluruh Indonesia diganti. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Tidak lagi sebagai pemimpin tapi sebagai teman setia. Terjemahannya seluruh Indonesia dirubah supaya masyarakat awam benar-benar membolehkan memilih pemimpin kafir. Luar biasa dahsyat ini Jakarta, Islam Nusantara. Kemudian ditopang lagi oleh PKC, Partai Komunis Cina, sehingga di atas kertas Ahok menang. Tapi Masya Allah, Pak, di Jakarta masih ada umat Islam yang komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qadarullah, umat Islam yang minoritas ini di Jakarta
punya keyakinan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban kami kata Allah memenangkan golongan mukmin. Ini sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal yang tidak sesuai rasio Allah munculkan, itu tanda kekuasaan Allah. Contoh 9 naga yang dipimpin oleh James Riyadi, yang Lipo Group, ya kan? James Riyadi, koordinator 9 naga, merekrut seorang kiai, orator, ya kan? Diadakan tablik akbar, sudah ada agreement, bahkan min amplopi bin fulusnya tebal sekali, ya kan? Sudah disiapkan. Tapi kiai ini diberi syarat, Pak Kiai harus pada saat nanti orasi tablik akbar yang akan dihadiri oleh puluhan ribu kaum muslimin Jakarta, Pak Kiai harus mengeluarkan fatwa bolehnya memilih pemimpin kafir. Akhirnya kegiatan itu diadakan, ribuan kaum muslimin datang. Akhirnya Pak Kiai ini tadi dengan semangat orasi, sampai puncaknya Pak Kiai nanti memberikan statement, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan memilih pemimpin kafir. Langsung Pak Kiai ditarik dari atas mimbar, langsung panitia mensidang. Kenapa Pak Kiai berubah komitmen? Loh kenapa? Loh Pak Kiainya bingung, apa yang saya sampaikan? Kenapa Pak Kiai tadi ketika orasi tidak sesuai dengan perjanjian awal? Loh, apa yang saya sampaikan? Loh Pak Kiai kok ngomong Allah mengharamkan pemimpin kafir? Mosok? Loh Pak Kiai bertanya-tanya. Nah, pertanyaan kita, siapa yang merubah ucapannya itu? Siapa Pak? Allahu Akbar. Itu hal yang tidak rasional, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah merubah ucapannya sehingga gagallah rencana besar yang dimotori oleh 9 naga di Jakarta. Dan yang paling aneh lagi, Pak, preman itu Bapak Ibu, kalau sudah perutnya sudah artinya sudah penuh gitu, itu kan sudah selesai sudah, ya kan? Itu kan preman. Nah ini aneh di Jakarta ini, Pak. Ini preman-preman ini mendatangi pemukiman elit Cina dan langsung memberikan teguran keras. Kalau kalian besok keluar masuk ke TPS pemilihan, tempat-tempat pemilihan itu, kami akan bakar rumah kalian semuanya. Wah, akhirnya apa? Langsung pada saat hari H itu. Jadi ternyata ini hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, siapa yang menggerakkan preman-preman itu tadi, ya kan? Akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Walaupun di atas kertas Ahok menang, tapi ternyata Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang menang justru Pak Anies Baswedan, walaupun kemenangannya tipis sekali. Inilah yang terjadi di Indonesia, contoh DKI Jakarta. Jadi ternyata kualitas umat Islam ini benar-benar, ya Allah, miris kita.